Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam kasih Kristus. Kita sudah memasuki awal April dan kemudian sebentar lagi kita akan memasuki masa Paskah. Dan minggu-minggu Prapaskah ini tetap kita jalani bersama dengan kesungguhan untuk mengalami pembaharuan di dalam karya kasih Tuhan. Mari kita hidup dengan tekun, dengan sungguh-sungguh dan jangan gegabah. Firman Tuhan hari ini dari Surat Filipi pasal 3 ayat 1-3. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang kami menjadi sombong, gegabah, dan semua itu merupakan dosa yang tidak kami sadari. Ampunilah kami. Biarlah di dalam masa-masa Prapaskah ini kami boleh semakin memperbaharui sikap hidup kami dan iman kami di hadapan Tuhan, supaya ketika kami merayakan Paskah, kami benar-benar sudah dalam pembaharuan karya kasih Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, memberitakan, dan membaca kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang yang berkata begini, saya sudah puasa, tetapi teman saya tidak puasa. Apa saya punya nilai lebih ya dibanding dengan mereka yang tidak puasa? Gitu, ya. Jadi dia merasa kalau dia puasa itu nilainya lebih besar, lebih tinggi di hadapan Tuhan dan lebih mudah untuk masuk surga. Padahal kita tahu bahwa puasa di dalam masa Prapaskah ini merupakan masa-masa keprihatinan supaya kita mengalami pertobatan, ya. Jadi kalau kita sudah bertobat dan berdosa lagi, ya tidak ada artinya nilai dari masa Paskah itu. Kemudian ada lagi yang berpuasa dan berkata begini, saya melakukan puasa tetapi tidak rutin, ya, karena ya buat saya itu tidak terlalu penting. Jadi ada orang yang menyombongkan diri, ada orang yang tidak memahami makna Paskah. Tapi ada juga yang berkata, saya puasa tetapi bukan puasa makanan. Saya tetap menjalani makan seperti biasa, walaupun sedikit dikurangi, tapi saya betul-betul mengalami bagaimana Tuhan itu menolong saya untuk menjauhi sifat watak saya yang jauh dari kebaikan. Saya berusaha untuk betul-betul mengalami pembaharuan. Nah, itu beberapa saudara yang mengalami masa puasa dan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Lalu firman Tuhan kita baca demikian. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Jadi apapun yang kita jalani, sukacitanya bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa puasa secara rutin, asal sukacita dalam Tuhan, hidup benar, dan kita tetap berprihatin untuk dosa kita, ya mungkin tidak masalah dibanding dengan orang yang berkata bahwa, wah saya sudah puasa, oleh karena itu nilai saya pasti lebih baik dibanding orang lain. Tentu puasa bukan dinilai dari kehidupan jasmani yang tidak melakukan makan atau ini dan itu, ya. Lalu dikatakan lagi, aku tidak bosan menulis ini kepadamu. Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi perkataan, pendapat yang palsu itu harus kita waspadai. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi hal lahiriah itu adalah salah satu penunjang untuk menunjukkan bentuk keprihatinan dan pertobatan kita.
Tetapi nilai keselamatan itu bukan sekedar melalui hal puasa, namun melalui pertobatan. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan jangan kita berkata bahwa hal lahiriah itu lebih besar nilainya dibanding dengan hal-hal rohaniah. Rohani yang baik adalah mengalami pertobatan ditunjang dengan hal lahiriah. Oleh karena itu jangan kita gegabah dengan mengatakan bahwa saya sudah berbuat baik, sudah memberi persembahan, sudah ibadah, jadi puasa nggak apa-apa. Nah, hati-hati. Ya. Apakah persembahan yang kita berikan, ibadah yang kita lakukan, itu merupakan ketulusan wujud dari pertobatan atau hanya kebiasaan saja? Ada banyak orang yang mengatakan kalau nggak kebaktian rasanya nggak enak. Saya tanya kenapa? Ya udah biasa. Jadi ibadah kebaktian itu dianggap sebagai satu kebiasaan, bukan mengalami pembaharuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di dalam gedung ibadah. Ya, jadi sama-sama mengalami pembaharuan, mendengar firman sukacita, mempererat cinta kasih. Nah, itu rasanya memang kurang sekali. Sehingga ada banyak saudara-saudara yang ibadah di dalam satu gedung tidak kenal, hanya senyum, setelah itu pulang ya pulang, tapi tidak tahu siapa yang ada di dalam gedung ibadah itu. Apakah dia orang yang sudah lama atau orang baru, banyak yang tidak mengenali. Oleh karena itulah, sikap-sikap lahiriah jangan kita pandang sebagai kekuatan nomor satu. Kalau kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan, maka akan ditunjang dengan sikap lahiriah yang baik, yang menunjukkan wujud pertobatan itu baru benar. Nah, karena itu mari kita melanjutkan ibadah prapaskah, baik yang puasa atau tidak, bukan dengan mengutamakan hal lahiriah. Diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita hidup di dalam karya kasih Roh Allah. Oleh karena itu biarlah Roh Allah ini menjadi kekuatan kita, menuntun kita tiap hari, membantu kita berpikir positif, membantu kita berpikir baik, benar, lurus, menjauhi diri dari dosa, lalu itu nampak dalam perbuatan hari lepas hari. Perkataan kotor, perkataan jahat dihindari, dijauhkan. Tangan yang suka melakukan kekerasan dihindari, dijauhkan, bahkan berhenti. Pemikiran yang hendaknya melakukan kejahatan, iri hati, amarah dihentikan. Memang semua itu tidak mudah, tetapi dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan karena kita itu ditopang oleh roh kebenaran Kristus yang bangkit. Maka apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bersama dengan roh Kristus, kita pasti bisa melakukannya. Sedikit demi sedikit, sampai masa puasa selesai, kita akan mengalami pembaharuan yang besar yang akan menolong kita memasuki hari esok. Mari kita lanjutkan bukan dengan kegegabahan, tetapi dengan kehati-hatian dan bersukacita di dalam Tuhan, karena lahiriah kita merupakan wujud dari batiniah dan rohani kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, sekarang tuntun kami supaya wujud dari pertobatan kami nampak dalam kehidupan hari lepas hari, termasuk pergaulan bersama dengan saudara-saudara kami di tengah ibadah kebaktian yang kami jalani. Kami boleh semakin mengenal saudara-saudara kami boleh semakin akrab dengan mereka, karena kami tahu bahwa lahiriah kami juga merupakan persaudaraan di dalam Kristus. Oleh karenanya biarlah kami bukan sekedar senyum dan berjabat tangan, tetapi mengenal, memahami siapa saja saudara kami di dalam gedung ibadah kebaktian. Kiranya Tuhan menolong kami, memperbaharui sikap hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.